Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Pola Makan dan Diet. Perhatian sementara dalam perjalanan bagian yang kedua. Anak lelaki yang memakan jeruk, kacang, jagung, dan permen menganggap kami sebagai pembeli yang tidak mampu. Makanan berkualitas rendah yang mereka makan itu tak dapat diolah menjadi darah yang baik dan perangai yang baik pula. Anak-anak mereka pucat pasi. Ada di antaranya yang mempunyai luka busuk di dahi dan di tangan. Yang lain hampir buta dengan mata yang sakit yang merusak kecantikan wajahnya. Yang lain mempunyai borok di kulit, tersiksa dengan batuk, mata rabun, sakit kerongkongan dan paru-paru. Saya memperhatikan seorang anak lelaki umur 3 tahun yang menderita karena mencret. Dia demam tetapi nampaknya dia hanya memerlukan makanan. Setiap menit dia meminta kue, daging ayam dan sop. Si ibu memenuhi semua permintaannya seperti seorang hamba penurut. Jikalau makanan yang diminta itu tidak muncul segera setelah diminta, anak itu menangis dan kata-kata itu semakin tidak menyenangkan. Lalu si ibu berkata, "Baik-baik sayang, engkau akan mendapatkannya." Setelah makanan itu ditempatkan di tangannya, makanan itu dibuang di lantai mobil dengan nada marah karena makanan itu tidak cepat diberikan kepadanya. Seorang perempuan kecil sedang memakan daging rebus, sop berbumbu rempah-rempah, roti dan mentega. Ketika dia melirik pada piring saya, dia menginginkan sesuatu. Inilah rupanya yang belum pernah dimakannya. Lalu dia merengek dan tidak mau makan. Anak yang berumur 6 tahun itu mengatakan dia mau sepiring makanan. Saya kira dia menginginkan apel merah yang sedang saya makan. Meskipun persediaan kami sangat terbatas, saya merasa kasihan kepada orang tua itu. Jadi saya memberikan anak itu sebuah apel besar. Dia merenggutnya dari tangan saya, lalu dengan geram dia melemparkannya dengan cepat ke lantai mobil. Saya berpikir kalau anak ini terus dibiarkan mengikuti kemauannya, maka dia akan membawa rasa malu kepada ibunya. Pertunjukan nafsu seperti ini adalah akibat dari pemanjaan si ibu. Kualitas makanan yang disediakannya untuk anak-anaknya membebani alat pencernaan secara terus-menerus. Darah menjadi cemar. Anak itu berpenyakitan dan mudah tersinggung. Makanan yang berkualitas rendah yang diberikan kepada anak ini ialah jenis makanan yang membangkitkan nafsu, merendahkan moral dan intelek. Orang tua membentuk kebiasaan anak mereka. Mereka menjadikannya bersifat mementingkan diri dan tidak mengasihi. Mereka tidak membatasi keinginannya atau mengendalikan nafsunya. Apakah yang diharapkan dari anak itu setelah dewasa nanti? Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.